Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Bromo, terdapat sebuah sumur tua yang dikenal sebagai Sumur Angker. Desa tersebut dikenal dengan keindahan alamnya dan kepercayaan lokal yang kuat. Konon, sumur itu adalah portal menuju dunia arwah. Setiap malam, penduduk desa melaporkan mendengar suara aneh dan melihat bayangan gelap di sekitar sumur. Seorang pemuda bernama Ardi, seorang mahasiswa dari kota, memutuskan untuk menyelidiki mitos sumur tersebut. Dia tertarik dengan cerita-cerita hantu dan ingin membuat dokumenter tentangnya. Ardi tiba di desa dengan peralatan dokumentasi lengkap. Dia disambut oleh penduduk desa yang skeptis, tetapi mempersilahkan dia untuk melanjutkan proyeknya. Setibanya di lokasi sumur, Ardi merasa suasana di sekitarnya sangat mencekam. Sumur itu terletak di tengah hutan, dikelilingi oleh pepohonan yang lebat dan semak-semak. Ardi memasang kamera di sekitar sumur dan mulai merekam. Dia juga membawa alat pendeteksi medan magnet dan sensor gerakan untuk menangkap fenomena paranormal. Selama malam pertama, Ardi mendengar suara-suara aneh dari dalam sumur. Suara itu terdengar seperti bisikan lembut dan tawa yang mengerikan. Dia mencoba untuk tetap tenang dan fokus pada pekerjaannya. Namun, dia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari bayang-bayang di sekitar sumur. Ketika Ardi menurunkan kamera ke dalam sumur untuk merekam, dia melihat sesuatu yang aneh, bayangan gelap yang bergerak cepat di dalam air. Dia merasa ngeri dan segera menarik kembali kamera. Dia memutuskan untuk tidak melihat rekaman malam itu dan pergi tidur dengan rasa cemas. Malam berikutnya, Ardi kembali ke sumur untuk melanjutkan penelitian. Kali ini, dia mendengar suara-suara yang lebih jelas dan lebih mengganggu. Ardi merasa ada kehadiran yang sangat kuat di sekitar sumur. Dia merasa dingin di lehernya dan merasakan seolah ada sesuatu yang mendekatinya. Ketika dia berusaha untuk merekam dengan lebih hati-hati, dia melihat bayangan-bayangan hitam yang bergerak cepat di belakangnya. Setiap kali dia menoleh, tidak ada apa-apa. Suatu malam, Ardi mendapatkan sebuah pesan di ponselnya yang tidak bisa dia jelaskan. Pesan itu hanya berisi gambar kabur dari wajah seorang wanita yang tampak sedih. Dia mulai merasakan kehadiran roh yang semakin nyata. Setiap kali dia tidur, dia terbangun dengan rasa takut dan mendengar suara bisikan yang tidak bisa dimengerti. Ardi memutuskan untuk berbicara dengan penduduk desa mengenai pengalamannya. Mereka memberitahunya bahwa sumur tersebut adalah tempat yang sangat sakral dan berbahaya. Mereka menjelaskan bahwa sumur itu adalah tempat di mana roh-roh yang terkurung menunggu untuk dibebaskan. Mereka tidak senang jika ada orang yang mencoba untuk menggali rahasia mereka. Ardi merasa semakin cemas dan memutuskan untuk melakukan ritual pembersihan untuk menenangkan roh-roh tersebut. Dia meminta bantuan seorang dukun lokal. Dukun tersebut membawa berbagai bahan ritual dan mulai melakukan upacara di sekitar sumur. Ardi merasa suasana menjadi lebih tegang ketika dukun mulai membaca mantra. Saat ritual berlangsung, Ardi melihat bayangan-bayangan gelap berkumpul di sekitar sumur. Suara-suara bisikan menjadi semakin keras dan sulit untuk diabaikan. Dukun tersebut memperingatkan Ardi bahwa roh-roh di dalam sumur sangat kuat dan tidak mudah untuk dikendalikan. Mereka harus berhati-hati dan tidak boleh melakukan kesalahan. Ardi merasa takut tetapi tetap bertekad untuk melanjutkan proyeknya. Dia ingin mengungkap kebenaran di balik mitos sumur tersebut. Setelah ritual, suasana di sekitar sumur tampak lebih tenang. Tetapi Ardi merasa sesuatu tetap mengawasinya dari jauh. Dia merasa tidak nyaman dan terjebak dalam ketegangan. Ardi kembali ke desa dan bertanya kepada penduduk tentang sejarah sumur. Mereka menceritakan bahwa ada banyak orang yang hilang secara misterius setelah mencoba melakukan ritual di sumur. Dukun tersebut juga memberitahu Ardi bahwa sumur memiliki kekuatan untuk menarik orang-orang yang mencari kekayaan atau kekuatan dan akan menghukum mereka jika tidak bisa membayar harga yang layak. Malam berikutnya, Ardi kembali ke sumur untuk mencoba merekam lagi. Kali ini, dia merasakan kehadiran yang lebih kuat dan mendengar suara-suara yang sangat jelas. Ketika dia menurunkan kamera ke dalam sumur, dia melihat sosok seorang wanita yang tampak sedih dan berteriak meminta tolong. Ardi merasa ngeri dan segera menarik kembali kamera. Dia mulai mengalami mimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya, dia selalu terjebak di dalam sumur dan dikejar oleh bayangan-bayangan gelap. Ardi merasa semakin terganggu dan mulai kehilangan rasa kontrol. Suara-suara dan bayangan yang dia lihat membuatnya merasa seperti kehilangan akal sehatnya. Dia memutuskan untuk berhenti merekam dan pergi dari desa. Namun, saat dia bersiap untuk pergi,
Kamera yang dia tinggalkan di sekitar sumur menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Rekaman dari kamera menunjukkan bayangan hitam yang muncul dan bergerak ke arah kamera dengan kecepatan tinggi, seolah-olah ada sesuatu yang berusaha mendekati dan menyerangnya. Ardi kembali ke penduduk desa dan memberitahu mereka tentang rekaman tersebut. Mereka memperingatkannya bahwa mungkin sudah terlambat untuk meninggalkan tempat itu dengan aman. Dukun tersebut mengatakan bahwa ada ritual penutup yang harus dilakukan untuk benar-benar menenangkan roh-roh dan menutup portal. Ardi harus kembali ke sumur dengan bimbingan dukun. Ardi merasa cemas tetapi merasa tidak punya pilihan lain. Dia mengikuti petunjuk dukun dan mempersiapkan ritual penutup dengan penuh hati-hati. Saat ritual dimulai, suasana menjadi semakin tegang, bayangan gelap mulai muncul dan mengelilingi mereka. Suara-suara bisikan menjadi semakin keras. Dukun tersebut memimpin ritual dengan penuh konsentrasi, tetapi Ardi merasa semakin tertekan oleh kehadiran roh-roh jahat. Dia merasa seolah berada di ambang kehilangan akal sehatnya. Setelah beberapa waktu, ritual penutup tampaknya berhasil, bayangan gelap mulai menghilang, dan suara-suara bisikan menjadi lebih tenang. Namun, Ardi merasa ada sesuatu yang tidak lengkap. Di tengah ritual, dukun tiba-tiba berhenti dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Dia merasakan bahwa roh-roh di dalam sumur masih belum sepenuhnya tenang. Ardi merasa bingung dan khawatir. Dia bertanya kepada dukun tentang apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dukun menjelaskan bahwa ada sesuatu yang terlewat dalam ritual penutup. Mereka harus melakukan ritual tambahan untuk memastikan bahwa roh-roh benar-benar pergi. Ardi dan dukun bekerja sama untuk melakukan ritual tambahan. Mereka berdoa dan membaca mantra dengan penuh keyakinan, berharap bisa mengatasi masalah dengan benar. Selama ritual tambahan, suasana di sekitar sumur menjadi sangat mencekam, bayangan gelap muncul kembali, dan suara-suara bisikan terdengar semakin mendalam. Namun, saat ritual mencapai puncaknya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Cahaya dari api upacara menjadi sangat terang, dan suara-suara bisikan mulai menghilang. Ardi merasa lega dan berharap bahwa masalah akhirnya terselesaikan. Namun, dukun memberitahunya bahwa roh-roh masih terikat pada sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. Dukun meminta Ardi untuk menggali lebih dalam dan mencari tahu tentang sejarah sumur. Mungkin ada rahasia yang harus diungkap untuk benar-benar menutup portal. Ardi kembali ke desa dan menggali informasi lebih lanjut tentang sumur. Dia menemukan bahwa ada sebuah legenda lama yang menceritakan tentang seorang raja yang mengutuk sumur untuk melindungi harta karunnya. Legenda tersebut menyebutkan bahwa roh-roh yang terperangkap di dalam sumur adalah penjaga harta karun yang dikubur di bawahnya. Mereka tidak akan tenang sampai harta tersebut ditemukan. Ardi memutuskan untuk mencari harta karun yang disebutkan dalam legenda. Dia yakin bahwa menemukan dan mengembalikan harta tersebut bisa menenangkan roh-roh. Bersama dengan dukun dan beberapa penduduk desa, Ardi menggali dasar sumur dengan hati-hati. Mereka menemukan sebuah peti tua yang terkubur di dalam tanah. Peti tersebut penuh dengan barang-barang berharga dan juga beberapa artefak kuno. Ardi merasa lega dan berharap ini akan menyelesaikan masalah. Saat mereka membuka peti dan mengambil barang-barangnya, suasana di sekitar sumur mulai terasa lebih tenang. Bayangan gelap mulai menghilang dan suara-suara bisikan menjadi lebih lembut. Namun, tiba-tiba, Ardi melihat sosok seorang pria tua muncul di hadapannya. Sosok itu tampak marah dan kecewa. Dukun menjelaskan bahwa ini adalah roh dari raja yang mengutuk sumur. Raja tersebut mengatakan bahwa dia tidak hanya mengutuk sumur tetapi juga menambahkan bahwa harta tersebut harus dipersembahkan dengan cara tertentu untuk mengakhiri kutukan. Dukun menjelaskan bahwa mereka harus melakukan ritual persembahan untuk mengembalikan harta tersebut ke tempat yang benar. Ritual ini harus dilakukan dengan penuh kehormatan dan keyakinan. Ardi, dukun, dan penduduk desa melakukan ritual persembahan dengan penuh hikmat. Mereka memohon kepada roh raja untuk memaafkan mereka dan mengangkat kutukan dari sumur. Selama ritual, cahaya dari api upacara menjadi semakin terang, dan roh raja mulai tampak lebih tenang. Suara-suara bisikan menjadi semakin jauh dan akhirnya menghilang. Setelah ritual selesai, suasana di sekitar sumur terasa lebih damai. Ardi merasa lega dan bersyukur bahwa masalah akhirnya terselesaikan. Dia mengucapkan terima kasih kepada dukun dan penduduk desa atas bantuan mereka. Dia merasa
bahwa pengalaman tersebut telah mengajarkannya banyak hal tentang kekuatan gaib dan pentingnya menghormati tradisi. Ardi memutuskan untuk meninggalkan desa dan kembali ke kota. Dia merasa bahwa dokumenternya akan memiliki cerita yang menarik dan penting untuk dibagikan. Sebelum pergi, Ardi berjanji untuk menghormati kepercayaan lokal dan memastikan bahwa cerita tentang sumur tidak akan disalahartikan atau disalahgunakan. Setelah kembali ke kota, Ardi bekerja keras untuk menyelesaikan dokumenternya. Dia mencatat semua pengalaman dan wawasan yang didapatkan selama di desa. Dokumenter Ardi mendapatkan perhatian yang besar dan menjadi terkenal di kalangan penonton. Banyak orang yang terinspirasi oleh kisahnya dan mulai lebih menghargai budaya dan kepercayaan lokal. Cerita tentang sumur angker di desa Tengger menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang tentang bahaya kekuatan gaib dan pentingnya menghormati tradisi dan kepercayaan. Penduduk desa juga merasakan dampak positif dari cerita Ardi. Mereka merasa bahwa tradisi mereka dihargai dan lebih banyak orang mulai mengunjungi desa mereka dengan rasa hormat. Ardi terus berkomunikasi dengan dukun dan penduduk desa. Dia menyarankan mereka untuk terus menjaga tradisi dan berbagi cerita tentang sumur dengan cara yang benar. Gunung Bromo dan desa di kaki gunung menjadi tempat yang semakin dikenal dan dihargai oleh wisatawan. Banyak orang yang datang untuk belajar tentang budaya dan pengalaman mistis. Ardi merasa puas dengan hasil dari dokumenternya dan dampaknya. Dia merasa bahwa setiap pengalaman buruk bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi orang lain. Meskipun pengalaman di sumur adalah pengalaman yang menegangkan, Ardi merasa bahwa itu adalah bagian dari perjalanan hidupnya yang membawa banyak pembelajaran. Dia sering menceritakan kisahnya kepada teman-temannya dan kolega, dengan harapan agar mereka bisa belajar dari pengalamannya dan lebih menghargai kekuatan dan kepercayaan lokal. Desa Tengger tetap menjadi tempat yang dihormati dan dijaga oleh penduduk setempat. Mereka terus menjalankan tradisi dan menjaga hubungan mereka dengan dunia spiritual. Kehidupan Ardi kembali ke rutinitas sehari-hari, tetapi pengalaman di desa Tengger selalu menjadi kenangan yang mendalam dalam hidupnya. Dia terus merasa terhubung dengan tempat itu. Sementara itu, sumur angker di desa Tengger menjadi simbol kekuatan dan misteri yang masih dipelajari dan dihargai oleh banyak orang. Tradisi dan kepercayaan lokal terus dijaga. Ardi selalu ingat pelajaran yang dia pelajari dari pengalaman tersebut. Dia tahu bahwa memahami dan menghormati kekuatan gaib adalah kunci untuk menjalani hidup dengan penuh rasa hormat. Cerita tentang sumur angker juga menjadi bahan studi di berbagai lembaga penelitian dan universitas. Banyak orang yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang budaya dan kepercayaan lokal. Penduduk desa merasa bangga karena budaya mereka mendapatkan perhatian dan pengakuan yang layak. Mereka terus menjaga dan merayakan tradisi mereka dengan penuh semangat. Ardi sering diundang untuk berbicara di berbagai acara dan seminar tentang pengalamannya. Dia berbagi kisahnya sebagai cara untuk mendidik dan menginspirasi orang lain. Dia merasa bersyukur atas semua dukungan yang dia terima selama perjalanannya. Pengalaman tersebut mengajarkannya tentang kekuatan komunitas dan pentingnya kerjasama. Selama bertahun-tahun, Ardi terus memperbarui dokumenternya dengan informasi dan wawasan baru. Dia ingin memastikan bahwa cerita tentang sumur angker tetap relevan dan dihargai. Dia juga menulis buku tentang pengalamannya dan penelitian yang dilakukan di desa Tengger. Buku tersebut menjadi salah satu karya yang banyak dibaca dan dihargai oleh para pembaca. Cerita tentang sumur angker dan Ardi menjadi bagian dari warisan budaya yang terus dibagikan dari generasi ke generasi. Pesan dari pengalaman tersebut tetap penting dan berharga. Penduduk desa terus menjalankan tradisi mereka dan menjaga hubungan dengan dunia spiritual. Mereka merasa bahwa menjaga budaya mereka adalah tanggung jawab yang penting. Ardi terus menceritakan kisahnya kepada anak-anak dan generasi muda, dengan harapan agar mereka bisa memahami dan menghargai kekuatan gaib dan kepercayaan lokal. Dia merasa bangga karena dia bisa membantu menjaga dan menghormati tradisi yang telah ada selama berabad-abad. Pengalaman tersebut telah mengubah hidupnya secara mendalam. Sumur angker di desa Tengger tetap menjadi tempat yang dihormati dan dianggap sakral. Banyak orang yang datang untuk mencari pemahaman dan pencerahan dari pengalaman mistis mereka. Ardi mengunjungi desa setiap tahun untuk merayakan dan menghormati tradisi. Dia merasa bahwa hubungan dengan desa dan penduduknya adalah bagian penting dari hidupnya. Selama kunjungannya, dia berbagi cerita dan pengalaman dengan pengunjung baru.
mengingatkan mereka tentang pentingnya menghormati budaya dan tradisi lokal. Desa Tengger terus berkembang sebagai tempat yang menarik bagi para peneliti, wisatawan, dan pencari spiritual. Mereka datang untuk belajar dan mengalami kekayaan budaya yang ada. Ardi juga berkontribusi pada berbagai proyek pelestarian budaya di desa. Dia merasa bahwa melestarikan tradisi dan cerita adalah tanggung jawab penting. Dengan bantuan Ardi, desa menjadi lebih dikenal dan dihargai oleh orang-orang di seluruh dunia. Mereka mendapatkan pengakuan yang layak atas kekayaan budaya dan spiritual mereka. Ardi merasa bahwa pengalamannya dengan sumur angker telah memberinya perspektif baru tentang kehidupan dan spiritualitas. Dia terus mencari pemahaman dan pencerahan. Kehidupan Ardi dan desa Tengger terus terhubung dengan cara yang mendalam. Dia merasa bahwa kisah mereka adalah bagian dari perjalanan hidupnya yang terus berkembang. Sumur angker tetap menjadi simbol kekuatan dan misteri yang terus menarik perhatian dan minat. Cerita tentang pengalaman di sumur terus menjadi pelajaran yang penting. Desa Tengger terus melestarikan tradisi mereka dan menjaga hubungan dengan dunia spiritual. Mereka merasa bangga dengan warisan budaya yang mereka miliki. Ardi merasa puas dengan kontribusinya dan perjalanan hidupnya. Dia terus merasa terhubung dengan desa dan berbagi kisahnya untuk memberikan inspirasi dan pencerahan. Selama bertahun-tahun, desa dan Ardi tetap menjadi contoh bagaimana menjaga dan menghargai budaya dan kepercayaan lokal. Mereka terus menceritakan kisah mereka dengan penuh rasa hormat. Cerita tentang sumur angker dan Ardi menjadi bagian dari sejarah budaya yang penting. Mereka mengajarkan banyak orang tentang kekuatan gaib dan kepercayaan yang harus dihormati. Ardi merasa bahwa setiap langkah yang dia ambil dalam perjalanannya adalah bagian dari pencarian untuk memahami dan menghargai kekuatan yang ada di dunia. Desa Tengger dan sumur angker tetap menjadi tempat yang dihormati dan dijaga dengan penuh semangat. Mereka terus menjadi simbol kekuatan dan kepercayaan yang mendalam. Dengan setiap pengalaman dan cerita yang dibagikan, Ardi dan desa terus mempengaruhi cara orang melihat dan menghargai kekuatan spiritual dan budaya lokal. Terima kasih sudah menyaksikan cerita horor, mistis, dan legenda mitos di Desas Desus. Jika kamu suka dengan kisah-kisah menegangkan dan penuh misteri ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Bagikan video ini kepada teman-temanmu yang juga menyukai cerita seram, dan tinggalkan komentar tentang kisah atau legenda yang ingin kamu dengar di video berikutnya. Dukunganmu sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan konten yang penuh dengan kengerian dan keajaiban. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat, selalu waspada, karena dunia ini penuh dengan rahasia yang siap mengejutkan kita.